Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Yakin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, keberkahan yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kesyukuran. Nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, semoga dapat kita jadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu terhormat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kaji dari usulul hadis, dan pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi kajinya setelah sebelumnya kita bahas tentang ilmu mukhtalaful hadis, ya, kontradiksi dan perbedaan-perbedaan di dalam memandang suatu hadis. Sekarang kita belajar tentang ilalul hadis, illah, ya, ilalul hadis. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada bahasan tentang ilmu ilalul hadis, kita sedikit membahas ke belakang, kita review kembali bahwasanya sebuah hadis yang sahih itu dikatakan sebagai sebuah hadis yang sahih apabila terpenuhi 5 syarat. Ya. Yang pertama itu adalah mattasala sanaduhu. Yang pertama sanadnya, ya. Sanad bersambung, ya. Ini yang paling pertama. Maksudnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, lalu sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, lalu para ulama-ulama hadis. Jadi sanadnya bersambung, tidak ada yang putus. Ya, runut diketahui ini bertemu dengan si fulan, bertemu dengan si fulan. Yang kedua syaratnya adalah perawinya, ya, perawi hadis. Rawi adalah orang yang adil, orang yang tidak pernah disangkakan berbohong, berdusta, menurunkan marwahnya. Jadi memang orang-orang yang bisa dipercaya. Lalu yang ketiga, rawi itu juga selain adalah rawi yang adil harus dhabit. Ya, dhabit. Dhabit artinya hafalannya kuat. Enggak sekedar ingat lalu lupa lagi. Enggak begitu tuh. Itu enggak bisa jadi perawi hadis tuh. Ya, model kayak kita ini, ya, duduk mengaji maghrib, isya udah lupa udah, ya kan? Enggak bisa jadi perawi hadis kita tuh, enggak bisa, ya. Yang paling kita hafal pun innamal a'malu binniyat. Ya kan? Itu pun ujungnya. Selanjutnya, udah lupa-lupa ini Ustaz. Famangkanat hijratuhu. Enggak jadi itu, tidak dhabit itu, ya, tidak dhabit. Perawi harus dhabit, hafalannya harus kuat, mutqin dia. Itu baru jadi perawi hadis. Yang keempat, min ghairi syuzuzin syaz. Tidak ada syaz. Syaz ini keanehan. Ya, nanti kita bahas secara tersendiri. Yang kelima, tidak ada illah. Illat ataupun illah. Nah, ini kita bahas nih. Illah ini artinya cacat. Ya, ini mau kita bahas karena
ketika nanti masalah illat ini ada di dalam suatu hadis, baik nanti kita lihat dari sisi perawi, sanad ataupun juga matannya, maka kita akan menghukumkan hadis itu sebagai hadis yang pokoknya tidak sahih. Bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Ya, bisa jadi mungkar, bisa jadi hadis yang maudhu dan lain-lain. Ya. Jadi ini adalah satu cabang ilmu dari ilmu hadis yang sangat-sangat penting sekali untuk diketahui. Barang siapa yang tidak memahami illat dari sebuah hadis, maka dia tidak bisa menjadi ulama hadis. Dan pada masa modern, ulama yang terkenal sebagai ulama ahli hadis, yaitu Syekh Profesor Dr. Nuruddin Echar yang kita bahas pada kajian terdahulu. Beliau kalau digores tangannya, bukan darah yang keluar, illat hadis yang keluar. Saking ahlinya dalam masalah hadis. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi ini yang akan kita belajar ada bagaimana mengenali kecacatan hadis sebagai sebuah ilmu. Ya, kalau kita mungkin tidak mampu melakukan, tapi setidaknya ada gambaran kita bagaimana sebuah hadis nanti bisa cacat. Dan kita akan sebutkan nanti beberapa contoh-contoh hadisnya. Baik, kita masuk pada yang pertama, ta'rif ilmu ilalul hadis. Ya, ataupun definisi daripada ilmu ilal al-hadis. Al-illatu hiya al-maradu. Illat itu artinya sakit ataupun cacat. Ya. Wa yuqsadu al-ilmu yabhasu anil asbabil khafiyah. Yang dimaksud dengan ilmu ilal hadis itu adalah satu kajian ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang khafiyah, sebab-sebab yang sangat halus. Kalau khafi lawannya jali. Jali itu jelas, kalau khafi itu samar-samar, nggak terlalu kelihatan. Karena memang itu yang mau dibahas. Ya, ilmu ilalul hadis ini ilmu tingkat tinggi nih. Kalau misalnya, ini mohon maaf nih ya, misal ada hadis, ya, yang mana misalnya saya sebutkan satu hadis nih, misalnya haddasani telah meriwayatkan kepada saya al-Imamu Malik. Nah, sebut misalnya Imam Malik, ya. An Nafi' dari Nafi', ya. Kemudian an Mulyono, an Ibnu Umar, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak usah lagi khafiyah dan nggak ada di kalangan sahabat dan tabi'in namanya Mulyono, ya kan? Langsung tahu ini hadis palsu, langsung tahu kita. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya orang-orang yang memalsukan hadis itu bukan orang bodoh. Mereka orang yang punya niat-niat yang tak baik, punya niat-niat jahat dalam mengarang-arang suatu hadis. Jadi mereka ini akan mengarang nama-nama yang kelihatannya ini kayak sahabat gitu. Yang mana nanti isi hadisnya ini kayak benar dari Nabi itu. Makanya untuk membedakan ini perlu ilmu tingkat tinggi. Ya. Ini mirip-mirip kalau yang lagi viral sekarang kan masalah uang palsu ya kan. Itu kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, kita sangka kita dapat untung, ternyata buntung, kan begitu. Ya, dia harus diraba, ya, diterawang, jadi apa lagi tuh? Ya, itulah pokoknya. Jadi kehati-hatian para ulama dalam menilai satu hadis itu bukan pada taraf orang-orang baru belajar hadis, baru level-level, baru 4 tahun ngaji hadis udah langsung menjadi ulama hadis dia. Nggak bisa. Belajar tentang ilmu hadis itu butuh waktu puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. 4 tahun belum cukup jadi ulama hadis. Kami kalau belajar hadis seperti ini, usul hadis, kami hanya disebut sebagai apa? Talibul ilm, pelajar ilmu. 4 tahun kita mengaji kepada para ahlinya, masih disebut sebagai talibul ilmi, pelajar ilmu. Ini luar biasa. Kenapa? Karena panjang betul. Ada salah seorang teman saya yang masih setia di Syam, termasuk beliau salah seorang murid dari kesayangan Syekh Profesor Dr. Nuruddin Echar, namanya Fauzan Inzaghi. Panggilnya Fauzan Inzaghi, ya. Fauzan namanya, tapi suka dia dengan Inzaghi. Ya. Nah, beliau ngaji sama di masa-masa Covid, kan orang tak boleh mengaji, tapi beliau ini
Ya, kawan saya ini memang luar biasa, agak-agak bandel. Dibilang bandel itu nggak boleh keluar rumah, tetap dia keluar rumah untuk mengaji. Sampai akhirnya para masyayikh itu sayang sama beliau. Sayang sama kawan saya ini, adik kelas saya nih Mas Ian. Ya, sayang sama dia, akhirnya disuruh nginap di rumah aja lah daripada keluar-keluar kena tangkap pula sama petugas begitu. Di Syam nih, di Syria. Ya. Sampai akhirnya para syekh itu sayang sama dia. Jadi ngajar itu kan nggak ada orang lain, nggak boleh ada pengajian tuh. Jadi ngaji di rumah, dia yang paling dapat banyak ilmu. Dan udah bertahun-tahun ngaji sama ahlinya. Tapi itu pun masih belum digelari sebagai ulama hadis. Masih apa? Thalibul ilm. Oh, itu beratnya nih masalah ilmu hadis ini. Ya, subhanallah. Maka ilmu ilalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang khafiyah, yang samar-samar, yang tidak begitu nyata. Al-ghamidah. Al-ghamidah itu samar-samar, apa namanya ya? Kalau satu hari itu penuh dengan kabut asap, itu namanya ghamidah namanya. Ya. Enggak kelihatan. Ini iya atau enggak, ini atau enggak. Ini yang bahas nih. Min jihati qadhiha, dari sisi yang mana ketidakjelasan tersebut akan melukai atau memperburuk atau menjelekkan fil hadis, kualitas hadis. Jadi ini memang bukan ilmu yang sembarangan, ilmu ilalul hadis, dan di dunia ini sangat sedikit orang yang menguasai ilmu ini. Kebanyakan mengambil pendapat dari ulama sebelumnya aja. Saking susahnya nih belajar ini. Jadi para ulama-ulama yang modern sekarang lebih banyak mengambil pendapat dari imam ini saja nih. Misalnya Imam Yahya bin Ma'in atau pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Lebih aman begitu. Ya, karena sulitnya untuk membedakan mana hadis yang punya kecacatan dengan yang tidak punya kecacatan. Sangat luar biasa sulit. Nah ini dia, ini ilmunya ini. Baik, kemudian pentingnya ilmu ilalul hadis. Ilmu ilalul hadis ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap tersambung atau terputusnya hadis, marfu dan mauqufnya hadis, percampuran hadis dengan yang bukan hadis, atau bahkan percampuran sanad dengan matan hadis. Jadi ini memang sangat teliti sekali. Ya, nanti kita akan lihat beberapa contoh-contohnya. Nah, cakupan atau bahasan dari ilmu ini mencakup yang apa saja? Sanad, matan, sanad dan matan sekaligus. Nah, ini kita contohnya. Saya pun melihat hadis-hadis ini, saya tak mampu juga. Ini karena para ulama saja sudah memberikan contoh-contohnya, maka lebih mudah untuk dijelaskan. Kalau dikasih satu hadis sama saya, Ustaz, ini hadis, tolong lihat mana ilatnya. Tidak bisa saya. Saya akan merujuk kepada ulama sebelumnya. Saya cari hadisnya, saya cari marojiknya, referensinya. Apa pendapat ulama tentang hadis ini? Begitu saja. Ya, tak mampu saya. Begitu luar biasa dan luasnya bahasan tentang ilmu hadis ini. Jadi kalau ada orang yang sedikit-sedikit, udah kan ada hadisnya. Ini rasa-rasa hati itu geram gitu. Ini ya, kayak anak TK ngomong sama profesor. Alah prof, ini kan gampang caranya. Profesor pun malas lagi bicara sama anak TK ini kan gitu. Jadi ini ada ilmu yang sulit. Baik. Pertama, kita akan masuk pada bahasan ilal pada sanad. Ya. Tadi kan cakupannya sanad, matan, sanad plus matan. Sekarang kita masuk pada yang sanad dulu. Ilal pada sanad adalah ilal yang paling banyak terjadi. Ya, kecacatan yang paling banyak terjadi adalah kecacatan pada sisi sanad orang-orang yang merawikan hadisnya. Karena dengan adanya ilal ini pada sebuah hadis menyebabkan hadis tersebut menjadi marfu atau mauquf bahkan maqtu'. Marfu ini adalah hadis yang tidak sampai kepada Nabi. Ya. Mauquf ini berhenti kepada sahabat. Maqtu' terputus, tidak sampai kepada Nabi. Jadi hadis itu kan banyak model-modelnya yang nggak sahih itu. Nah itu karena ada kecacatan pada sanadnya. Kita ambil satu contoh. Nah di sini kita lihat, misalu hadza hadis Ya'la bin Ubaid at-Tanafasi. Nah ini dari Ya'la bin Ubaid at-Tanafasi.
An Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri. Ya, dapat hadis. An Amru bin Dinar, dari Amru bin Dinar. An Ibni Umar, Ibnu Umar udah masuk kategori sahabat ya, Ibnu Umar. Anir Rasul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al bai'ani bil khiyar. Dua penjualan, dua jual beli itu berada dalam khiyar. Nah, hadis ini disebutkan oleh para ulama, faqad ghalata, telah salah Ya'la yang ini, Ya'la bin Ubaid At-Tanasi, telah melakukan kesalahan Ya'la ala Sufyan fi qaulihi Amru bin Dinar. Ketika menyebutkan Sufyan Ats-Tsauri ini mengambil hadis kepada Amru bin Dinar. Ke sini ngambilnya. Jadi dikatakan ghalata, salah. Ya. Ya'la salah itu ketika menyebut satu riwayat bahwasanya ia dapat hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, lalu Sufyan Ats-Tsauri dapat hadis dari Amru bin Dinar. Amru bin Dinar dari Ibnu Umar. Ini ada yang salah katanya, kata para ulama. Di mana letak kesalahannya? Kita manalah tahu kesalahannya di mana. Kita mana tahu kesalahannya di mana. Ternyata kata para ulama, li'annal a'immatil huffaz, karena para imam-imam hadis apabila meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabatnya Sufyan. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri punya sahabat-sahabat, punya teman-teman yang biasa beliau ambil hadis, ya. Dan tidak ada yang namanya Amru bin Dinar. Ini Amru bin Dinar ini enggak ada di kalangan sahabat-sahabatnya Sufyan Ats-Tsauri, itu enggak ada. Yang ada namanya adalah Abdullah bin Dinar. Nah, itu. Jadi salah sebut. Ya, salah sebut. Ini masalah Abdullah dengan Amru saja, ini jadi masalah. Ya. Salah sedikit. Ya udah, kalau masalah hadis nggak bisa salah sebut. Ghalata, langsung hadis ini nggak bisa dikategorikan sahih. Selesai. Langsung, kenapa? Ada kecacatan dari sisi perawi sanadnya. Ya. Mungkin perawinya nih orang-orang yang dobit, adil, boleh jadi. Bahkan mungkin ada orang yang namanya Amru bin Dinar. Ada. Tetapi di kalangan sahabat-sahabatnya Sufyan Ats-Tsauri tidak ada yang namanya Amru bin Dinar. Ya, kita kan punya teman-teman, Pak, Bu. Ya, kita punya teman-teman yang kita akrab, kompak, sering berbagi cerita. Tiba-tiba disebut satu nama. Misalnya Bambang, ya. Saya nggak punya teman namanya Bambang gitu. Lalu disebut Suryandi meriwayatkan dari Bambang. Lah, siapa Bambang ini siapa? Ya kan? Saya dikasih tahu sama Bambang Ustaz, teman Ustaz, Bambang. Siapa Bambang? Saya nggak punya teman namanya Bambang. Nah, itu kan jadi kecacatan. Berarti periwayatan ini tidak benar, ada cacatnya nih. Nah, jadi di sini disebutkan ilal pada hadis. Nah, ini dia. Nama perawi Abdullah bin Dinar diganti menjadi Amru bin Dinar. Gara-gara ini status hadisnya tidak sahih. Kita enggak kita bahas sampai mana dia, tapi yang pasti enggak sahih dulu. Karena kita melihat di awal tadi bahwa hadis yang sahih harus punya 5 syarat. Di bagian ilat ini, ya, ilatnya ada ternyata pada sanadnya. Sanadnya ada cacatnya di sini, enggak bisa, ya, itu tidak bisa. Baik, ini yang pertama, kecacatan pada sisi sanad hadis. Kalau seperti ini, Ustaz, mungkin nggak orang zaman sekarang mencari-cari ilat dari hadis ini? Mungkin masih bisa memungkinkan, tapi sulit sekali. Karena kita harus mencari Ya'la bin Ubaid At-Tanafisi. Cari dulu di kitab yang menuliskan para perawi hadis, cari nama dia.
Nah, di sana nanti dijelaskan dia ngambil hadis kepada siapa saja gitu. Oh, kita lihat, oh ada namanya Sufyan Ats-Tsauri. Oke. Sufyan Ats-Tsauri ulama terkenal, ulama besar. Tapi siapa teman-teman yang biasa Imam Sufyan Ats-Tsauri ambil ilmu? Oh, kita nggak tahu. Cari lagi di buku, cari di kitab lagi. Cari lagi siapa teman-temannya, gurunya, muridnya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sudah lihat, kita ketemu Amru bin Dinar. Amru bin Dinarnya siapa? Kita cocokkan. Ya, apakah di antara muridnya atau temannya ada yang namanya Sufyan Ats-Tsauri? Jadi mencocok-cocokkan ini itu mau butuh waktu berapa lama? Coba. Itu untuk kita yang sudah dibekali dengan kitab-kitab yang sudah ditulis dari semenjak masa sebelumnya. Coba bayangkan nggak ada kitab itu. Lalu kita ingin konfirmasi, siapa Amru bin Dinar ini? Gimana kita nyarinya? Siapa Amru bin Dinar? Di mana kita nyarinya ini? Nyari keterangannya di mana? Jadi kalau pada masa dulu memang tingkat kesulitannya yang luar biasa. Bahkan di masa sekarang pun kita hanya bisa berpedoman mengambil rujukan referensi kepada karangan kitab-kitab sebelumnya. Begitulah sulitnya dalam kita mencari kecacatan dari sebuah hadis. Ya. Dan ini yang paling banyak katanya. Baik, ini yang pertama. Ya. Cacat pada sisi sanad, tapi cacatnya nggak terlalu nampak. Itu tadi ya. Kalau Mulyono kan langsung ketahuan gitu ya. Kalau ini kan enggak. Ya. Baik. Yang kedua, ilat pada hadis. Ilat hadis pada matan. Matan itu artinya isi hadisnya. Ya. Kita lihat di sini. Wa mithalu dzalika ma rawahu Ibrahim bin Tuhman. Ibrahim bin Tuhman an Hisham bin Hisan an Muhammad bin Sirin. Ini masuk, Muhammad bin Sirin ini udah masuk kategori tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia sahabat. Wa Suhail bin Abi Saleh, dari Suhail bin Abi Saleh. An abihi, dari ayahnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada dua cabang ya, Abu Hurairah, tapi kemudian kepada Ibnu Sirin satu, kepada Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya. Dari ayahnya Suhail bin Abi Saleh. Dua jalur. Berkatalah Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istaiqadha ahadukum, apabila salah seorang daripada kalian bangun tidur min manamihi, falyaghsil kaffaihi salasa marratin, maka hendaklah ia membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Qabla ayyaj'alahuma fil ina, sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana, ke dalam ember. Fa innahu la yadri aina batat syaduhu, karena ia tidak mengetahui di mana tidur tangannya. Posisi tangan itu di mana? Kalau tidur mana tahu kita? Di atas, di bawah, masuk ke dalam, masuk. Kita tak tahu lagi tidur kan? Maka kata Nabi, karena ia tidak mengetahui di mana posisi tangannya ketika tidur. Summa, kemudian la yaghtarifa biyaminihi, hendaklah ia mencedok air dengan tangan kanannya, min inaihi, dari bejana. Summa, kemudian liyusabba ala shimalihi, mengusap kepada tangan kirinya. Falyaghsil maq'adatihi, dan hendaklah ia membasuh maq'adatihi, tempat duduknya, maksudnya cebok. Ini hadis ya, dari Abu Hurairah. Apa masalahnya Ustaz dengan hadis itu? Apa masalah dengan hadis itu? Saya pun tak tahu. Yang tahu para ulama. Apa kata para ulama? Nah, qala Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, yambaghi ayyakuna, bahwasanya bagian dari hadis tersebut, dari matan hadisnya, yaitu summa la yaghtarifa biyaminihi ila akhir, yang mencedok dengan tangan kanannya, diubasuhkan ke tangan kirinya,
lalu cebok, itu min kalami Ibrahim bin Tuhman, bukan hadis, melainkan perkataan dari Ibrahim bin Tuhman nih, si perawi hadisnya. Nah, ini dia. Ternyata di dalam matan hadis ada terselip perkataannya Ibrahim bin Tuhman. Saya meyakini bahwa Ibrahim bin Tuhman tidak pernah memasukkan perkataan hendaklah ia membasuh dengan tangan kanannya ke dalam hadis. Saya yakin. Tetapi yang mendengar dari Ibrahim bin Tuhman, ya, yang mendengar itu merasa, oh ini bagian dari hadis nih. Ya, ini bagian dari hadis. Maka diriwayatkanlah bersama-sama dengan apa yang disebutkan oleh Ibrahim bin Tuhman tadi. Ya. Dan ternyata ini adalah bagian dari perkataannya Ibrahim bin Tuhman, bukan hadis. Ya. Fa innahu kana yasil kalamahu bil hadis. Ya. Sehingga dalam yang kita contohkan ini, sampailah perkataannya itu kepada hadis, fala yumayyizuhu al-mustami. Dan yang mendengar itu tidak bisa membedakannya. Ya. Nah, jadi ini salah satu kecacatan dalam hadis yang sifatnya sangat-sangat samar. Sangat samar. Ya. Kalau kita ini mana semua hadis nih kita sebut. Hadis semua ini. Pokoknya tadi hadis semuanya. Ya. Bahkan an Abi Hurairahnya pun disebut hadis. Ya, padahal bukan matan hadis itu kan sanadnya. Ya, tapi pokoknya ini hadis. Ada sebagian orang, sebagian kelompok lah, saya katakan oknum sajalah ya. Oknum, sebagian oknum dari satu kelompok yang terkadang itu dalam kajian-kajiannya sering ada hadis-hadis yang kualitasnya tidak sahih. Ya, yang sifatnya itu sebagai fadail, ya, fadilah-fadilah. Tapi terlalu diyakini sebagai sebuah hadis. Nah, ini bermasalah juga nih. Sebenarnya kan kita sudah banyak dikaji oleh Dr. Mawardi, saya yakin juga pernah dikaji, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Zuhairi Rais yang ahli-ahli di bidang hadis, itu sudah pernah membahas bahwasanya hadis-hadis yang dhaif boleh digunakan untuk fadail amal, ya. Hadis yang dhaif untuk fadilah-fadilah amal. Tapi di sebahagian kawan-kawan kita, sebagian jamaah yang kajiannya sering mengulas tentang fadilah-fadilah amal, itu terlalu meyakini bahwa hadis yang ada di kitab itu sahih semua gitu. Ah, ini ya, kadang-kadang jadi offside. Ya. Dia harus diperlakukan bahwa hadis fadilah-fadilah amal adalah hadis-hadis yang kategorinya tidak mencapai derajat sahih, tapi bisa memotivasi kita untuk melakukan suatu amalan. Jadi kita bukan menyalahkan, bukan. Kita ingin mendudukkan hadis pada tempatnya begitu. Jangan berlebihan. Ya kalau hadis sahih, sahih. Kalau hadisnya dhaif, ya dhaif. Jangan, ini kan udah disebut nih sama Ustadz nih di kajian ini. Kemudian udah ada di kitab fadilah amal ini nih. Ini pasti hadisnya sahih nih. Itu enggak seperti itu. Ya, kita harus memposisikan hadis itu sebagaimana mestinya. Nah, ini dia. Karena bisa jadi di satu waktu dan kesempatan nanti bercampur. Ya, bercampur. Yang dianggap bukan hadis dianggap hadis, yang hadis nanti dianggap bukan hadis gitu. Jadi harus pada porsi yang tepat. Ya. Karena saya juga dulu bergabung dengan jamaah tersebut dan itu yang sering saya temui gitu di kawan-kawan itu. Makanya agak kurang nyaman ya, agak kurang nyaman karena untuk apa kita berdebat kan? Agak kurang nyaman, makanya udah jarang lagi ikut. Di debat terus begitu, aduh. Ya, kita kehilangan waktu yang berharga untuk beramal daripada berdebat. Jadi itu dia. Ya. Di dalam hadis ini ada yang bukan matan hadis menjadi matan hadis, yaitu perkataannya Ibrahim bin Tuhman, ya,
Mulai dari yang mana? Mulai dari thumma la yaghtarifa. Mulai dari sini nih. Biyaminihi min ina'ihi sampai sini. Nah, ini bukan hadis, tetapi perkataannya Ibrahim bin Tuhman. Kalau kita manalah kita paham ini, ya manalah dari mana kita mencarinya, ya, bagaimana kita membandingkannya. Gitu. Tapi para ulama-ulama kita yang sudah begitu teliti, memilih, kemudian mengungkapkan apa adanya, ya, tanpa menjelek-jelekkan ulama-ulama yang lain. Baik, ini contoh pada ilal hadis yang ada pada matan. Nah, sekarang kita masuk pada yang ketiga, sanad dan matan. Oh, ini sekaligus nih. Ini dahsyat ini. Wa mithaluhu, dan contoh daripada ilal yang ada pada sanad dan matan, ma rawahu Baqiyah an Yunus atau Buqayyah an Yunus, an Zuhri dari Zuhri, an Salim dari Salim, an Ibni Umar dari Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, man adraka raka'atan min sholatil jumu'ati, siapa yang mendapatkan satu rakaat pada sholat Jumat, wa ghairiha, dan selain daripada Jumat, faqad adraka, maka sudah dapat dia. Qala Abu Hatim Ar-Razi, ini Abu Hatim Ar-Razi lagi, ya, mengatakan hadza khata'ul matan wal isnad. Hadis ini ada kesalahan pada matan isinya dan juga pada sanadnya. Baik pada sanad ada kesalahan, di dalam isi juga ada kesalahan. Innama huwa az-Zuhri an Abi Salamah. Kenapa? Karena sebenarnya dari Zuhri ini bukan kepada Salim. Bukan Salim, tapi Abu Salamah. Abu Salamah. Ya, Salim, Salamah. Agak mirip-mirip sebenarnya kan? Ya, satu Salim, satu Salamah. Agak mirip-mirip. Tapi yang namanya hadis enggak bisa. Tidak bisa. Kesalahan kecil bisa mengubah satu hadis yang awalnya itu sahih, hilang kesahihannya gitu. Jadi kita bisa bayangkan sebenarnya hadis Nabi itu banyak betul. Banyak betul. Ya, kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis, saya yakin tuh ada itu. 1 juta hadis itu. Karena Nabi bersama dengan sahabat berapa? 23 tahun. Ya, 23 tahun. Rasa-rasanya banyak tuh hadis tuh. Tapi itu tadi, ada hadis yang ketika diriwayatkan, perawinya tidak sikoh, perawinya ada lupa-lupanya, ada yang tidak adil, sehingga ketika perawi ini nggak adil, ulama hadis ini nggak lagi mau ngambil dia, ngapain saya ambil ke dia gitu. Dia tidak adil orangnya, dia tidak dhabit orangnya, maka ada peluang untuk kehilangan hadis itu besar. Ya, kehilangan hadis itu besar sekali peluangnya, ya, luar biasa, besar betul. Ya. Maka untuk menjaga inilah para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai itu bertungkus lumus untuk melakukan perjalanan jauh mencari hadis, menyelamatkan hadis-hadis Nabi SAW. Bayangkan betapa besar pahala para imam-imam kita itu. Ya. Seandainya bukan karena mereka kita bingung mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Ya, luar biasa. Besar sekali pahala mereka, subhanallah. Ya. Nah, jadi dalam hadis ini ada 2 kesalahan. Yang pertama, dari Zuhri bukan kepada Salim tapi Abu Salamah. Ya, itu yang pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian isi hadisnya. Isi hadis dari Abu Hurairah adalah man adraka min sholatin raka'atan faqad adrakaha. Siapa yang mendapatkan
dari sholatnya 1 rakaat, maka dia sudah mendapatkan sholat itu. Nah, ini tidak ada kata jum'ahnya. Amma qaulu min sholatil jum'ah falaisa hadza fil hadis. Perkataan yang ini, min sholatil jum'ah, ini bukan hadis. Ya. Fawahhama fi kilaihima, maka disangsikan ini ada ini. Jadi para ulama ini juga membandingkan nih riwayat dari Abu Hurairah dibanding-bandingkan dengan riwayat lain. Dicek, cek. Kok ada ini tambahan sholatul jum'ah ini? Itu apalagi sanadnya salah kan? Maka ya sudah, langsung hadis yang seperti ini langsung tidak sahih, selesai. Jadi hadis ini nggak dipakai ya dalam hukum. Dalam hukum kenapa? Sudah ada kesalahan. Hadis yang lain dipakai. Unzur ilal hadis safhah mi'ah wa isnain wa sab'in. Nah, ini diambil dari kitab Ilalul Hadis. Nah, jadi ini semua yang saya paparkan tadi merupakan bagian dari penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan masalah hadis. Sehingga kalau ada di antara kita yang mau mencari sendiri, saya pengen cari sendiri, Ustaz. Bisa dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Ya. Mau tidak mau, kalau kita ingin lebih mudah melihat satu hadis itu ada cacatnya atau tidak, maka rujuklah kepada kitab-kitab yang sudah dijadikan pegangan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Nah, ini dia. Kitab rujukan ilmu ilalul hadis. Ya. Yang pertama, kitab Tarikhul Ilal. Ini karya dari Imam Yahya bin Ma'in. Imam Yahya bin Ma'in ini sahabat kentalnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, sahabat kental ini. Sering mereka berdua. Ya. Sama-sama ahli hadis, sama-sama perawi hadis, dan sama-sama memiliki kejeniusan di dalam masalah ilmu ilalul hadis. Tapi memang ada kisah yang lucu ini dari Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad, di mana ada salah seorang yang mengarang satu hadis palsu di kota Basrah di Irak. Lalu ketika ia berceramah dia sebutkan, ya, sami'tu an Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hambal. Aku mendengar dari Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal. Dari sampai kepada Rasulullah SAW. Sebutlah hadis kan. Di masjid itu ada Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Yahya bin Ma'in di masjid itu. Zaman dulu kan tidak ada foto ya. Tidak ada foto. Jadi orang tak tahu mana Imam Ahmad bin Hambal sama Yahya bin Ma'in. Apalagi dulu pakai sorban semua kan. Semua kayak ulama, kayak sorban semua. Ketika disampaikan hadis itu, lalu Imam Yahya bin Ma'in protes. Ya. Wahai Tuan Guru, katanya, engkau sebutkan dari Yahya bin Ma'in, ya, dan Ahmad bin Hambal. Saya Yahya bin Ma'in dan ini adalah Ahmad bin Hambal. Kami tak pernah mendengar hadis itu, katanya. Wah. Apa kata si penceramah tadi? Memangnya cuma kalian berdua aja namanya Yahya bin Ma'in sama Ahmad bin Hambal, katanya. Itulah katanya. Masih berkelit juga. Memang kalau tukang-tukang tipu tuh pandai berkelit ya. Memang lah begitu. Ya. Putar balik sana, putar balik sini. Ya. Pokoknya saya dapat riwayat dari Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal. Kalian berdua kan gak cuma kalian berdua namanya Yahya bin Ma'in sama Ahmad bin Hambal. Nah, itulah dia. Jadi pada masa dulu itu pun tetap ada orang nekat, ngeyel, salah pun tetap cari alasan. Nauzubillah. Itu yang pertama. Ada Imam Yahya bin Ma'in dengan tarikh ilalnya. Yang kedua ada ilalul hadis Imam Ahmad sendiri. Jadi mereka berdua ini memang bersahabat sekaligus bersaing di dalam bidang ilmu hadis. Ini satu hal yang sangat luar biasa ini. Ya. Persaingan yang mendatangkan keberkahan. Ya, bersaing dalam ilmu.
Kemudian ada kitab Al-Musnad Al-Mu'allal, kitab hadis yang memuat hanya hadis-hadis yang ada kecacatan. Kalau Imam Bukhari menulis hadis hanya yang sahih-sahih. Imam Muslim menulis hadis yang sahih-sahih. Kalau Imam Al-Hafiz Ya'qub bin Syaibah menulis hadis yang cacat-cacat. Nah, itulah dia. Hadis yang cacat-cacat. Pokoknya setiap hadis yang ada cacatnya, beliau tulis, beliau jabarkan di situ. Jadi ada gunanya juga ya. Satu kitab yang tulis menerangkan tentang hadis-hadis cacat. Dan yang terakhir ada Al-Ilal, karya dari Imam At-Tirmizi. Jadi para ulama hadis, imam hadis, mereka juga ahli dalam ilal hadis. Oleh karena itu kita harus respect, kita harus ihtiram dengan para ulama-ulama kita, dan semoga kita dapat keberkahan dari ulama-ulama kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga yang memisahkan kita. Insyaallah kita sambung kaji kita pada kesempatan berikutnya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.